Apa kabar pemirsa? Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club bersama Tora Bika. ILK adalah satu-satunya acara diskusi yang panas yang menghadirkan debat dan juga perbedaan pendapat dan setiap masalah dikupas secara cepat, tepat dan tidak bermanfaat. Malam hari ini kita sudah kedatangan para panelis yang tentu saja ahli di bidang-bidangnya masing-masing. Karena kita akan membicarakan masalah Warkop vs Cafe. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Akbar. Selamat malam Akbar. Malam Pak. Akbar ini mewakili dari Himpunan Pengusaha Warung Kopi. Himpunan? Ini singkatan. Singkatan. Ya, kepanjangannya Himpunan Pengusaha Warung Kopi seluruh Indonesia. Oh, ya. Cuman gitu doang. Akbar, iya. Dan di depan saya ada Pak Marwoto. Bapak ini, Pak Marwoto ini dari barisan grup Kopi Tubruk asli Nusantara ya Pak ya? Iya. Disingkat jadi apa Pak? Bangkotan. Oh. Bangkotan. Iya, berarti pro-nya dengan warung kopi berarti ya? Iya. Kalau di sini. Iya. Iya. Mas Marwoto. Dan di sebelah kiri saya ada Cak Lontong. Ya. Saya Cak Lontong, salam lemper. Salam lemper. Ya. Anda ini di sini analis ya? Saya analis kopi antar provinsi. Jadi Disingkat? saya khusus menganalisa kopi di Nusantara ini. Oh, antar provinsi jadinya. Anda ini susah membedakan dengan Bus Lorena ya. Jadi akap ya di sini ya. Akap, analis kopi antar provinsi. Ya seperti bis ya jadinya ya. Itu sekarang. Oh, sekarang kalau dulu Sopir bis. oh, supir bis. Ya, sama Akap. aja itu kalau Supir begitu. bis saya bangga lu. Aneh. Gak mungkin deh. Siapa bilang mungkin? Ya kan? Iya, ya mungkin. Mungkin. Ya, calon toh. Di belakangnya ada Komeng sebagai komentator. Ya, Pak. Anda juga menganalisa tentang kopi? Saya peneliti kopi Pak, sesuai dengan pendidikan saya. Oh. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Informatika. Loh, hubungannya dengan kopi apa? Ada Pak kopi paste. Oh, kopi paste. Iya, komentator, Komeng. Iya. Di depan saya ada Fitro. 17 years old, Cimahi. Iya. Selamat malam Kang Denny. Malam, Fitro. Maaf, buat rekan-rekan audio boleh bisa ditambah treble sama echo-nya mungkin? Oh, tak ditambahin apanya? Treble, echo sama Gunsmoke sedikit. Oh. Ini kenapa Anda lagi flu? Kenapa harus ditambah echo? Leho itu. Saya mewakili teman-teman pecinta coffee yang wow dan bikin bergelora. Hah? Saya mewakili teman-teman pecinta coffee yang Ya. bikin wow dan bergelora. Yaitu? Disingkat Cincawawra. Oh. Aduh, orang namanya juga Cinta Laura, ini Cincau Laura. Cincau Laura. Kan British. Iya, 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 British ya. Iya, jadi yang suka coffee, yang bikin wow dan bergelora, ikut aja gabung sama aku di Cincawawra. Oke, Fitro. Di sebelah kanan ada Ari Kriting. Selamat malam semuanya. Malam Ari. Hari ini Saya mewakili teman-teman saya. ya Kami dari punya perkumpulan juga. Oh. Namanya adalah Rombongan Borong Kopi. disingkat Robocop. rombongan borong kopi ya. Anda juga pencinta kopi ya berarti. Pencinta ya? kopi, pencinta Iya, warung iya. kopi. Iya. Saya sangat mencintai dia, sangat ingin menjadikan dia pendamping dalam hidup saya. Wah, lebay banget. Keluar dari seorang Ari Kriting tuh jadi aneh kalau lebay itu ya. Oke, Ari Kriting, ya. Di sebelahnya ada Pak Maman, notulen kita. Selamat malam, Pak Maman. Ya. Dan Pak. di belakang saya, Itu bukan notulen. oh, Itu contoh Robocopnya, Pak. stereotipnya. Robocop. Di belakang saya, pasti orang akan bertanya-tanya karena beliau ini sangat pro dengan masalah
Cafe. Tapi saya belum pernah melihat di kafe mana dia nongkrongnya. Tapi tetap saya harus perkenalkan. Dia adalah Budi Anduk. Ya, Budi Anduk. Sebelumnya boleh ngomong Pak? Boleh. Yang lain laki perempuan pada enak rumahnya. Saya Pak. Jadi anyep gini Pak. Tadi mah enak perasaan Pak. Iya. Kebayang nggak laki aja menjauhi Anda. Apalagi wanita. Tambah kelihatan jeleknya kan Pak kita jadinya. Oke. Pak, interupsi Pak. Ya, kenapa? Masa ini lagi diskusi skripsi dosen bimbingan di sini di meja sini Pak. Weh, tua amat gue jadinya. Oke, saya. Oke, Budi Anduk. Dan di belakang. Pak, saya belum jelasin Pak. Oh, belum jelasin. Wah, klarifikasi dong. Iya. Oke? Ya, Anda ini penyuka kafe Saya kan? dari Asosiasi Masyarakat Pencinta Kopi semuanya. Hah? Semua kopi. Semua kopi dia. Jadi disingkat Ampas Kopi. Ya, gitu Pak kira-kira Pak. Oke, kirain saya Anda angkot. Apa tuh? Ampas kotoran. Itu dulu Pak, dulu iya. Iya, karena udah enggak. Oke, ya terima kasih Budi Anduk. Tangan dulu dong. Dan di belakangnya, ada Inback, Indra Bekti. Kok gitu? Ribet banget mau nyanyi. Kok gitu sih? Lo kok marah? Ya, Indra Bekti. Ya, Bagus ya. Pak, Ya. itu lagu sering dipromoin tapi nggak ngetop-ngetop. Bilang aja. Lumayan ngetop bentar. Paling sehari ngetopnya. Tetangga gue yang masih orang nggak tahu. Iya masih orok. Aku temen-temen juga belum tentu tahu. Oke, Selamat Inback, malam. Yes. Anda ini pro dengan ini ya? Kafe dong. Ya? Lihat Kafe. tuh, saya nongkrongnya di kafe. Iya, Lihat tuh. betul. Ya kan? Kasih tahu sama gua. Apanya? Kan nongkrongnya sama gua bilang. Aduh, nongkrongnya sama dia, mukanya nggak pantas banget. Nongkrong di kafe kayak begini Apa muka. hubungannya muka sama nongkrong mah? Wah, kalau kafe-kafe yang udah modern tuh kalau misalkan yang masuk wajahnya agak kurang sedap dipandang itu alarmnya nyala Pak. Iya betul. Iya. Pas, emang di mana pakai alarm nyala? Enggak, tapi saya percaya Pak kalau Indra Bekti sih nongkrongnya di kafe Pak. Nah. Kalau Budi Anduk nongkrongnya di WC. Kita beri Ayo. tepuk tangan dulu dong untuk Indra Bekti. Saya belum kasih tahu saya dari Iya, mana. Indra Bekti dari mana? Saya dari Barisan Anti Warkop Ekonomi Luar Biasa. Disingkat jadi? Bawel lu. Lu yang lebih bawel. Ya, dan juga terima kasih untuk teman-teman dari STIE Gici Business School. STIE Gici ini adalah STIE ketiga ya. Ketiga ya, karena sebelumnya ada Gini Gidi Gici ya. Gini Gidi Gici. Oke, sekarang kita mulai akan membahas tema kita yaitu Warkop vs Cafe. Kita lihat. Oh, jelas dilihat dari dandangan gue dong. Warkop lah. Warkop. Kafe aja kali ya. Kafe dong, kafe. Warkop. Warkop sih. Warkop. Soalnya di situ ada Dono, Kasino, Indro. Lucu loh kalau nonton. Karena di warkop itu makanannya murah-murah dan juga yang paling penting adalah bisa ngutang. Masa di warung kopi jualnya mie goreng, nasi goreng, kan gak masuk akal. Tempatnya tuh nyaman aja, dingin. Kalau warkop tuh kayaknya gerah gitu tempatnya. Kayaknya lebih high class aja. Kalau warkop kesannya kayak pinggir jalan gitu kan. Lebih lucu aja. Lawaknya juga lebih lucu. Kalau di warkop itu jual bubur kacang hijau, kalau di kafe itu enggak, jadi kurang enak. Makanannya tuh enak-enak ya, Indonesia sekali. Itu dia. Sekarang saya ingin tanyakan mengenai perbandingan warkop dengan kafe. Pertama kepada Akbar terlebih dahulu. Anda buka warung. Buka warung kopi. Tapi nggak usah diceritain. Anda dilahirkan juga pembukaan dulu kan? Iya, pembukaan 1, 2, 3 ya. Buka kopi saya banyak, pelanggan saya banyak Pak. Karena saya mempunyai cara-cara jitu untuk yang beda dengan warung-warung lainnya Pak. Oh bagus. Kalau Ada warung-warung kiat. kopi biasanya buka kan, warung kopi buka 24 jam. Iya. Nah kalau warung saya enggak. Warung kopi saya buka jam 24. Loh, malam dong kalau gitu. Hah? Iya jam 12 malam. Jadi warung kopi saya ini bukanya jam 24, tutupnya jam 12 malam Pak.
Dan penghasilan saya nih Pak, penghasilan saya sebulan itu sekitar 10 juta. Sebulan? 10 juta. Warung kopi? Warung kopi. Itu kalau banyak dompet yang ketinggalan. Oh, tergantung dompet. Tergantung yang dompet ketinggalan Pak. Kemudian keuntungan juga dari warung kopi yaitu Pak adalah kita bisa makan sambil kaki diangkat. Iya. Ya kan? Kalau warung kopi ya. Ya kaki diangkat. Ya. Boleh Pak. Kalau nggak bayar baru saya suruh angkat kaki Pak. Oh iya. Iya benar. Terus keuntungan di warung kopi kita langsung bisa tahu makanan itu langsung dicomot. Nggak pakai nunggu pesen Pak. Iya. Jadi misal kita pisang goreng langsung bisa dia enak. Kalau di warung kopi ini bentuknya gimana sih Pak? Nah orang nggak tahu Pak. Harus nanya bentuk Harus ya. nanya. Ya kan pesen banana lah keluarnya juga pisang goreng. Iya. Jadi kita tidak bisa membayangkan apa yang akan kita makan kalau di kafe Pak. Nah enak kalau di warung kopi. Iya. Tapi kan belum tentu namanya banana keluarnya pisang goreng. Bisa. Banana boot lo pesen. Kegedean dong. Wah, lu diombang-ambing pula. Jadi tapi bisa kelihatan Pak. Di kafe yang mahal, kafe kan cenderung mahal. Itu bisa kelihatan orang itu punya duit atau enggak. Kalau dia ngeliriknya sebelah kiri Pak, di buku menu nih Pak ya, ngelirik sebelah kiri, berarti orang itu Pak, dia tidak peduli harga tapi peduli rasa. Ya kan? Ya. Kalau dia di warung di kafe ngeliriknya sebelah kanan, berarti dia tidak peduli harga tapi peduli rasa. Ya kan? Jadi ngirik. Ada yang diem aja Pak, nggak ngelirik kanan, nggak ngelirik kiri. Nah itu yang ditraktir biasanya Pak. Kita jangan terjebak masalah harga ya. Karena sebenarnya ini relatif. Kalau harga itu relatif. Kita bicara kopi itu sebenarnya bukan masalah harga, tapi taste, rasa. Iya rasa. Dan kebanggaan. Kenapa saya katakan harga kopi itu relatif? Saya menyanggah perkataan Pak Akbar, pemilik warung kopi itu. Kafe katanya lebih mahal warung kopi. Enggak, relatif. Memang data saya mengatakan harga kopi di kafe itu relatif lebih mahal dibanding warung kopi. Iya. Itu makanya. Iya kan tadi udah dibilang juga gitu, sama. Nah terus kalau sama kenapa Bapak mau ngegas gitu? Bapak ngegas kan tadi yang dikatain itu sama Anda menyimak sehingga Anda tidak mengeluarkan terlalu banyak energi untuk sesuatu hal yang tidak penting. Please deh, dong. Maksud saya itu sebagai peneliti kopi. Iya. Harga itu, ini nanti saya akan buka fakta-fakta dan data saya tentang kopi dan sejarahnya. Dan ini akan memuskilkan semua hal yang mungkin selama ini orang ngerti. Bahasanya memuskilkan. Ini bicara masalah kopi, kita tidak bisa pakai bahasa yang sembarangan. Tidak usah, maksudnya Anda boleh berbicara menggunakan bahasa, tapi nggak usah harus membunuh, memuskilkan, nggak usah. Ada kil-kilan lah di antara kita lah. Anda nggak paham. Nggak paham kenapa? Memuskilkan dikira membunuh. Loh, apa artinya memuskilkan itu? Apa sih? Lu mah gak ngerti tapi diomongin. Nah, intinya itu ya, jangan terjebak di harga. Kita bicara masalah esensi dari kopi. Saya sangat mengerti dan percaya yang namanya Anda lakukan barusan benar. Bukan masalah harga tapi taste. Taste itu rasa dan rasa tidak ada harganya. Apa gini-gini? Itu benar. Saya mau tanya sama Fitrop. Anda sebagai orang yang menyukai kafe. Ya, kafe. Sebenarnya gini. Apa yang membuat alasan Anda sekarang kita harus break dulu? Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK bersama Torabika, mengatasi masalah tanpa solusi. Silakan. Sekarang Fitrop gilirannya sebagai orang yang suka ngafe. Boleh saya minta warming pie? Mas yang di belakang? Warming pie? Ya ini dia lagu warming pie. Sebetulnya saya agak kurang setuju dengan pernyataan dari calon tong. Kalau dibilang terjebak sama harga. Sebenarnya terkadang tuh kita bisa juga terjebak oleh situasi. Dulu tuh saya sering nongkrong di kafe, tapi semenjak kerajaan bisnis papa hancur. Jadi mau nggak mau ya aku terdesak situasi di mana mau nggak mau ya mungkin aku harus mulai membiasakan diri dengan keadaan di mana aku nggak bisa ngopi di kafe lagi, gitu. Jadi tapi ternyata memang aku nggak cocok gitu nongkrong di warkop gitu. Oh kenapa? Agak kurang higienis ya dan yang aku perlukan nggak semuanya ada. Higienis. Nah. Gak usah higienis. Erupsi, ya sebentar ya. Nih berhubung beliau udah sepuh mau meledak nih soalnya. Silakan.
Ya. Ngomong jangan malu-maluin. Interupsi, erupsi. Interupsi. Iya, interupsi. Ya itulah. Ya. Jadi don't education from problem. Nah, ini. Jangan keluar dari masalah. Nah, ya. itu. Don't education from problem. Don't education from problem. Ya, kenapa? Banyak orang bicara Pak ya. Iya. Soal kopi. Tapi mereka tidak memahami kopi. Kopinya itu sendiri. Loh apa? Seperti apa misalnya memahami kopi itu harus dengan apa? Kadang-kadang orang bicara kafe, bicara warkop gitu Pak. Padahal Indonesia itu termasuk di dunia itu nomor 3 penghasil kopi. Iya. Setelah Brazil dan Vietnam Pak. Iya. Tapi kita tidak menghasilkan sesuatu. Amerika tidak punya kopi Pak. Iya betul. Tapi dia kopinya mendunia. Iya, brand-brandnya kopi mereka mendunia ya. Iya. Harganya mahal kita beli. Iya. Mudah-mudahan kopinya dari kita itu Pak. Jangan-jangan. Enggak, iya dong. Iya. Ya kan? Padahal masyarakat juga harus tahu tidak semua kopi bisa diminum Pak. Oh. Semua kopi bisa diminum? Tidak bisa Pak. Kopi apa yang nggak bisa diminum? Kopi tumpah Bapak mau mungutin. Nyesal gua nanya. Ya betul Pak. Nyesal gua nanya kopi tumpah. Kopi tumpah siapa yang mau Makanya kan saya ngasih tahu ke Bapak. Iya. Dan kopi pun ada yang dipakai kemana-mana tidak diminum. Hah? Kopi apa? Kopiah Pak. Oh iya, kopiah, iya benar. Iya kopiah. Saya tanya dong sama Ari. Mengenai warkop dan kafe, kenapa saya begitu mencintai warung kopi? Nah itu kenapa? Seakan itu menjadi bagian dari hidup dan keseharian saya. Itu karena diskusi yang kita sajikan di dalam warkop itu selalu penuh makna, dalam. Beda dengan di kafetaria. Kalau di kafetaria ya di sekolah dong. Saya tuh masih senang, masih bangga Ari, walaupun ini pengen kembali lagi ke kampus kayaknya. Maksudnya kan kafe. Namanya Taria, iya, bisa betul, saja. Iya, kafe namanya Taria mungkin. Jadi di kafe-kafe sudah salah ngomong tadi. Di kafe-kafe itu pembicaranya itu selalu tidak masuk akal, lebay. Selalu yang dibicara itu gaul, style dan sebagainya lah. Iya. Selalu yang dibicarakan tren-tren masa kini. Beda dengan di warkop. Di warkop itu yang duduk itu biasanya aktivis-aktivis. Iya. Mahasiswa-mahasiswa. Punya idealisme. Yang punya idealisme dan tidak punya uang lebih untuk masuk di kafe. Iya. Itu sebenarnya poin intinya. Karena dan di situ kita membicarakan tentang negara, bangsa dan negara ini. Ide-ide reformasi itu tercetus di mana? Di mana coba? Di mana? Nggak tahu di mana, mereka aja yang memutuskan. Tapi pembangunan itu biasanya ide-ide tentang pemerintah dan sebagainya itu semua masalah negara dan bangsa ini banyak lahir di warung kopi. Iya. Diskusi di warung kopi itu sangat bermakna dalam. Ini yang membuat saya cinta dengan warung kopi. Warung kopi. Saya mau tanya sama Inbek. Yes. Kalau orang nongkrong di warkop itu paling ngomongin bininya, ya kan, yang masak. Terus kemudian juga tetangganya yang cerai gitu kan ya. Kalau ngomong-ngomong di warkop kayak gitu tuh ya. Muka-mukanya tuh nih ya. Terus udah gitu tetangganya yang pisah ranjang lah. Nah kalau saya di kafe itu ngomongnya beda. Saya ngomonginnya tuh masa depan Pak. Oh iya. Luar biasa ya. Saya ngomongin masa depan tetangga lain Pak. Iya. Masa depan tetangga lain. Iya. Itu yang saya obrolin. Gitu. Jadi sebenarnya percuma juga kalau begitu. Pak, interupsi Pak. Ya, kenapa? Siapa bilang kalau meskipun kan saya pernah nongkrong di kafe, pernah nongkrong juga di warkop ya Pak. Itu faktor ekonomi itu nggak selalu jadi pencetus yang membedakan kita nongkrongnya kan? gitu. Karena ya to be honest, kalau boleh jujur, di kafe juga banyak fakir Pak. Oke. Fakir wifi. Pasti pada nongkrong di kafe. Oke. Pak, udah deh, daripada berisik, mendingan kita minum kopi aja dulu yuk. Boleh. Kopi dulu, nanti kita berisik. Kembali lagi di LK bersama Torabika, mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Mas Budi Anduk sekarang. Ini yang ditunggu-tunggu ya, karena dia tuh selalu smart. Tapi ngomong-ngomong Pak bener, ini kan saya pernah lihat Dedi. De Indra, jangan dipegang, masih lembek. Ini buatan.
Orang bayi baru lahir, bunuh-bunuhnya. Saya kira Bapak, Iya, Bapak, sejarah saya tahu. Iya, ya, iya. ini saya tahu tentang dia. Oh. Jadi dia ini adalah seorang barista. Coba kasih tahu. Oh, dulu dong. barista? Iya, dia tahu apa barista itu. Ini yang saya lihat dulu dia pernah jadi Mbak Retno nih. Ya, beda. Itu beda, Pak. Oh, saya dulu barista, Pak. Barista Oh, emang dulu apaan? Pembuat kopi. Pembuat apa tadi? Kalau Kopi. pembuat itu minuman. Minuman. Bartender, coy. Oh, iya bener. Ini biar paham nih, maaf Iya, bukan iya. ngajarin Kalau nih. pembuat keramaian. Barongsai pasti. Ngaco ya. Atau lagi. Apa lagi? Pembuat anak. Barengan. Ini kita bicara histori, Pak. Iya, story. Silakan. Coba. Siapakah yang menemukan kopi pertama kali? Ah, ini tanda tanya nih. Siapakah? Saya tahu. Siapa? Pembantu saya. Waktu itu gue nanya, kopi di mana? Di situ, Pak. Tuh. Dia yang nemuin. Sangat rendah, Pak. Iya. Ya nggak? Bukan semat. Iya. Orang Afrika. Di Afrika, Kak. Ditemunya di Afrika. Di Afrika. Daerah Cirende. Ethiopia, Pak. Hah? Di daerah Ethiopia, Afrika. Ethiopia. Itu, ini biar tahu sejarahnya. Dan kopi itu berjenis-jenis, Pak. Pertama bisa saya kasih tahu ya. Iya, silakan. Misalnya Jenis? espresso, Espresso. americano. Ya kan? Ya. Cafe latte, Cafe latte. Ah, itu amoroso. bukan jenis, Pak. Iya. Bukan. Itu jenis. Ada kopi yang religi umpamanya. Apaan tuh? Arabica, ya Pak. Kok religi sih? Ya kan Ya dari Arab, Arabica. Beda. Arab kan dari Arab. Ini mah jenis bener nih jenisnya. Itu jenis yang itu, Pak. Arabica, Robusta. Robusta. Kami jaga-jaga, Pak. Ya kalau dia ngambil kan, Pak. Ini biar paham ya, saya aduh nggak semat begini, kenapa ya? Americano, Pak. Americano. Kenapa disebut Americano? Kenapa? Ah, salah ada muasalnya, Pak. Ya. Pertama nih dia nyobain punya temennya. Ya. Keduanya mau cobain punya saya. Americano. Ah, minta punya Rika macam Americano. Akhirnya gitu. Asal usulnya gitu. Terus espresso. Esposito, Amoroso, Carlo Ancelotti, Maldini. Itu nama pemain bola itu. Ya istilahnya gitu, Pak. Iya, iya. Banyak kan akhirnya orang Italia yang menamakan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Mochaccino ya. Cafe latte, macchiato. Kalau mau enak, mukanya dia, Pak, diaduk. Jadi begitu. Ini aja sekedar share aja, Pak. Bukan sombong, bukan share aja. Iya. Dia Tapi kayaknya mengetahui. berkesan sombong Anda itu. Apanya? Sombong. Mukanya Anda berkesan Dia tuh baru sombong. tahu sedikit tapi sebenarnya seolah-olah paling banyak gitu di sini. Iya. Saya mau tanya ke ahli kopinya Marwoto. Cappuccino, Americano, Esposito. Marwoto. Iya. Orang Itali itu, Pak. Mana? Itu. No, bukan wong deso. Bukan wong deso. Oh, bukan wong deso. Wong deso. Kata-katanya wong Jadi deso. sebenarnya kalau kopi itu nggak usah muluk-muluk tapi yang sesuai. Nah, taste ini berarti Iya, yang dicari. sesuai dengan selera dan lidah kita orang Nusantara. Yang gampang-gampang aja, karena kopi itu juga mengandung filosofi ya. Satu misal kayak Torabika. Iya. Torabika itu sekarang baru didambakan oleh masyarakat Nusantara menjelang 2014 ini. Oh, kenapa? Iya, Torabika. Iya. Tokoh rakyat, bijaksana dan kalem. Wah, lagi dicari berarti nih. Lagi dicari ya. Tokoh-tokoh yang seperti itu. Iya, yang betul. bijaksana Iya. dan kalem. Jadi kita nggak terlalu ngomong ini kafe Iya, dan iya. Pak, dari orang sponsor, makasih itunya. Ini kita yang ngomong sederhana, nggak Iya, usah betul. tinggi-tinggi. Jadi nggak usah tinggi-tinggi. Iya, nggak Dari apa- hal-hal yang kecil kita bisa menemukan sesuatu yang besar. Dan ya? itu merupakan salah satu jati diri kita. Iya. Kita nggak bisa hindar dari itu dan kita tidak bisa menghindar dari kenyataan ini. Iya, betul. Jadi satu misal warkop. Iya, warkop. Itu ngapain harus takut dengan kafe? Ya mah. Jadi paling Enggak, manggil. Katanya tadi ngakunya wong deso, tapi manggilnya ya mah apa mah? Bentar. Namanya Salamah. Jadi Salamah. Manggil nama. Oh iya, nama. Kirain panggilan mama Sebenarnya gitu. sudah mau jadian sama saya. Apa yang Tapi terjadi? nggak jadi. Kenapa? Beda keyakinan. Loh, keyakinan dari mana? Maksudnya agamanya beda? Enggak. Oh. Saya yakin mau, dia yakin nggak mau. Jadi Iya. warkop itu bisa saja maju. Satu Ya. misal pelayannya kayak anak-anak saya ini. Terus
musiknya kita sesuaikan dengan selera pasar. Satu misal di warkop tapi musiknya rock and roll. Wah, di warkop tapi ya. Musik tuh nggak boleh dipilah-pilah loh. Kalau memang selera beliau tidak bisa di apa-apa. Tapi bukannya pas dia gitu gak pantas. Terus sih, Anda jangan terjebak fisik loh ya. Iya. Ini bukan perkara pantas gak pantas. Betul, ini bener nih. Tapi sebaiknya jangan deh. Jadi masalah warkop itu nggak perlu minder. Ya. Pelayannya cantik-cantik, musiknya kita sesuaikan. Ya. Kalau yang datang saudara-saudara kita dari Sunda, Starling atau apa, biar kelihatan. Tapi kalau anak muda ya perlu hip-hop. Yo, nasi goreng, yo, nasi kucing, kita ambil saja. Nanti kalau yang datang itu pemain kuda kepang, kita ambil musik kuda kepang. Yang gimana jadinya? Itu nanti kalau dagangannya habis, gelasnya juga dimakan. Jadi semua habis karena dia makan kata. Ini kita harus menghindar dong. Iya loh. Bagaimana kita merubah mindset kita sebagai warkop yang bisa dimaui oleh segara lini. Iya. Oh, jadi yang muda silahkan. Jadi nggak takut. Apa sih takut sama kafe? Kafe itu banyak yang bersaing, yang runtuh. Warkop enggak. Kalau kita mampu merenovasi apa yang dikatakan warkop itu tadi, ini pelayannya cantik, musiknya mengikuti zaman. Iya. Sayangnya apa sayangnya? Modalnya yang nggak punya gitu. Ya dari tadi udah jauh-jauh ngomong ternyata modalnya belum tentu ada gitu. Loh, siapa tahu dengan adanya pertemuan ini nanti ada orang yang mempunyai rasa prihatin dengan saya, memberikan modal. Ada Pak. Di belakang tuh. Siapa Pak? Budi yang prihatin. Sayang kalau ini modal madul Pak sama tahu. Kayak nggak ada untungnya Pak. Saya nggak takut dengan kafe, justru takut dengan Pak Warwoto, Pak. Kenapa Pak Marwoto kan bayar juga dong? Nggak pernah bayar, Pak. Kalau ke tempat saya dia, Pak. Kenapa Pak nggak pernah bayar? Dia nggak tahu masalah manajemen institusi. Wah, apa itu, Pak? Ini sebentar, ini agak aneh juga manajemen institusi. Kalau saya ngutang. Yang ngutang? Iya. Tapi kan minimal besok kalau saya membayar utang, SHU saya kan tinggi, ranking. SHU itu apa Pak? Sisa hasil usaha kalau di koperasi itu Bang, nggak tahu koperasi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ayah bundaku, ibu bapakku, entah kemana. Angkat celana dalamnya ke atas. Ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Oh, air mataku dan air matamu, apalah gunanya? Aku begitu, engkau begitu, sama saja. Pemirsa, merupakan suatu pertemuan yang sangat mengharukan. Iya, betul sekali. Antara majikan dengan chihuahua peliharaannya yang telah lama terpisahkan. Chihuahua. Bukan chihuahua, pitbull. Ini supaya suasana seperti di kafe-kafe, begitu ada musiknya, bisa dinikmati, semuanya juga bergembira. Seperti itu mungkin perbedaannya. Beda mungkin dengan kalau misalnya di warkop. Memang di kafe itu ada musik-musik seperti ini. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita ngafe, jangan lihat dari musiknya Pak, tapi fokus ke kopinya Pak. Karena biar bagaimanapun kopi itu sama seperti kenangan pahit bersama mantan Pak. Mungkin pahit tapi bisa bikin kita melek dan siap maju, bangun dari mimpi untuk meraih masa depan Pak. Yang kita dengarkan dari seorang fitrop itu adalah filokopi namanya ya. Filosofi kopi. Itu yang seperti itu. Kalau Komeng ngerasain seperti apa sih Meng? Ada perbedaan yang mendasar nggak di antara si
Bu, kok togenya di pinggir? Kalau di tengah tabrak bapak lo. Ngomong aja Pak. Iya. Itu bentuk keakraban berbeda dengan di kafe ya? Iya, beda. Kalau di kafe kan nggak mungkin seperti itu ya. Dan mereka kalau ngobrol ya nggak kedengeran dengan meja lain Pak. Kayak saya ngobrol ya nggak mungkin terdengar. Iya. Karena saya di luar kafe Pak. Jadi pantesan. Ya, Kirain saya di dalam kafenya. Iya. Saya mau tanya sekarang sama mungkin moga-moga ini data yang dia kumpulkan saat ini betul-betul, saya memakai bahasa saya sahih ya, supaya bermanfaat untuk yang lain ya. Saya peringatkan ini ya, Saudara Lontong ya. Oke. Terima kasih atas sanjungannya. Bapak nggak usah khawatir, saya kan lebih dekat dari dia. Oh iya, betul. Kopi atau tepatnya bibit kopi ini masuk ke Indonesia tahun 1696. Berarti itu berasal dari gubernur Belanda di Malabar yang mengirim pada gubernur Belanda di Batavia. 1696. Jadi kopi mulai ditanam di Indonesia tahun 1696. Bukan. Hah? Karena pada tahun itu waktu pengiriman itu kopi itu musnah karena terkena banjir. Ini di sejarah disebutkan. Dikirim lagi 1699. 3 tahun kemudian ya, berarti, itulah mulai ditanam. Baru ditanam. Anda mengenal daerah namanya Pondok Kopi? Pondok Kopi daerah sini? Di Jakarta. Tujuh lagi. Dan saya melakukan survei dari penelitian saya. Sebelum saya mengarah ke kafe dan warkop ya. Ini bicara masalah penyuka kopi. Dari 10 orang di Indonesia yang saya survei, 7 itu orang suka kopi. 7 orang suka kopi. Dari 10 orang. Berarti yang 3 tidak ya? Ya terserah, nggak saya tanya lagi dia. Pokoknya dari 10. Ya dari 10 itu kamu hanya nanya 7, berarti nggak valid dong. Dari 10 yang dari saya 10. tanya. 10 ya. saya tanya semua yang suka kopi itu 7. 7. Yang 3? Nggak usah dihitung, nggak suka kopi ini kita kan bahas yang suka kopi. Oh iya. Saya lanjutkan. Yang 3 belum tentu dia. Dari 7 yang suka kopi itu ternyata tidak lebih dari 8. Ya iya dong. Supaya Anda pahami, ikuti. Wah. Dah. Kang Denny. Kesel. Dibalasnya, wow, aku tercengang, Iya. aku tercengang. Gitu aja. Saya lanjutkan boleh? Boleh. Penyuka kopi di kalangan pelajar kita ini ternyata amazing ya. 100% pelajar kita yang suka kopi itu adalah laki-laki. 100% laki-laki. Jadi yang wanita nggak ada yang suka kopi. Ini saya lakukan survei di STM. Ya begini ya. Saya ini kali ini saya harus berbicara ini. Masalahnya, lu ngambil sampel di STM. Nih STM sekarang udah ganti jadi SMK. SMK tuh sekarang menerima yang namanya perempuan juga. Lu itu berarti tahun berapa? Dari satu kelas. Kalau dia meriksa di Taman Lawang tuh apa itu Pak dia? Nah, hasilnya apa? Kapan? Siapa? Di Taman Lawang? Iya. Loh, siapa yang survei di situ? Saya kerja. Oh. Calon tong. Mana ada yang mau nawar Pak model begini? Gede banget. Jadi calon tong kerja di situ. Ternyata kita sama, kita sama. Beda dong. Kok beda? Saya kan nggak laku. Lu nggak laku bangga lagi. Pas lu ya kalau nggak. Ini ya. Berarti harus amazing nih. Kalau Anda tadi berpikiran bahwa yang suka kafe itu adalah menengah ke atas. Ini Anda mulai harus berpikir bahwa itu ternyata keliru. Kelas menengah ke bawah. Ini catatan. Iya. Kalau warung kopi tutup, Iya. ternyata perginya kemana? Kemana, ke kafe? Bukan, ke warung kopi yang masih buka. Catat. Amazing. Wow, sungguh amazing. Terus kapan? Ya, kapan seseorang mulai suka kopi? Ini juga saya survei. Secara garis besar, seseorang suka kopi setelah dia tahu enaknya kopi.
Itu catatan garis besar saya. Pak pulang ah. Pemahaman apa? Sabar, Pusing Pak. Sabar Meng. Ini juga. Dan ini, apa kaitannya kopi dengan keberhasilan seseorang? Olahragawan, pemain bola hebat. Iya. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Iya. Itu berprestasi karena minum kopi. Sering latihan bola. Terus hubungannya sama kopi apa? Nanti Anda akan tahu karena survei saya ini masih banyak. Erat kaitannya nanti ke kafe, ke warkop, pengaruh-pengaruh kopi terhadap tubuh. Anda pasti penasaran kan? Iya. Makanya kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan lagi. Calon Tong. Saya lanjutkan survei saya. Survei Anda ya, silakan. Kita mengarah ke kafe dan warkop. Ketika tadi berdebat, karena mereka nggak ngerti sebenarnya banyak persamaan di antara keduanya. Nah, jadi jangan mempermasalahkan atau membeda-bedakan. Walaupun Anda tahu nggak persamaan dan sekaligus perbedaan yang sudah saya catat. Persamaannya apa? Kafe dan warung kopi itu sama-sama dan banyak yang buka di pinggir jalan. Karena ada nyoba yang di tengah jalan buyar sebelum berhasil. Ya, itu persamaan. Yang kedua, sama-sama berjualan dagangan. Iya. Tapi bedanya, ini yang perlu dicatat. Kafe, jualan dagangan kafe, warkop jualan dagangan warung kopi. Ya! Wow, aku tercengang. Nah, Anda mulai melihat Anda memang pernah selama ini melihat kafe jualan kelontong gitu misalnya? Nggak pernah, biasanya lontong yang datang ke kafe. Jualan-jualan barang-barang kelontong maksudnya? Belum pernah. Ya makanya, karena itu dia menjual. Berarti bener nggak survei saya? Bukan masalah bener atau enggak, Cak. Ini bukan masalah. Kamu itu mengeluarkan energi berlebihan untuk sesuatu yang tidak penting. Saya santai saja, nggak merasa berlebihan. Santai dari mana? Orang yang dengerin nggak santai. Ya cobalah untuk santai. Tuh. Solehin. Lo kalau ngomong yang benar. Enggak, kamu panggil siapa? Solehin. Itu kan bukan nama saya, kenapa saya noleh? Loh kok? Ya kamu yang noleh. Selanjutnya. Kembali lagi. Persamaannya kafe dan warung kopi. Sama-sama ada jam buka dan jam tutup. Iya dong. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah warung kopi jam bukanya adalah saat dia buka. Kalau kafe jam tutupnya adalah saat dia tutup. Saya mulai goblok ini. Saya mulai goblok. Ah, itu pilihan. Pilihan dari mana? Saya kira itu pilihan masing-masing. Akan memulai goblok atau pinter itu pilihan masing-masing. Pindah-pindah ngomong sendiri ke di parkiran. Ini sini rusak nih. Anda tidak tahu sejarah. Sejarah dari mana? Saya dari sore ngomong sendiri di sana, nggak ada yang memperhatikan, pas saya pindah sini. Berbicara seperti ini dong. Nah, ini makanya sabar dong. Sabar. Ayo. Anda kan secara global, iya. Pengaruh di dunia manapun, seseorang setelah minum kopi itu biasanya sudah susah tidur. Itu kenapa? Jadi susah tidur? Iya, biasanya gitu kan. Iya. Pengaruhnya. Kenapa? Karena dalam minuman kopi itu mengandung biji kopi, air panas dan juga gula. Itu kalau sudah bercampur dan kombinasinya pas, itu terasa nikmat. Iya. Kenikmatan itu yang membuat orang mungkin jadi susah tidur. Tapi ada alasan signifikan kenapa setelah minum kopi orang susah tidur. Ada dua jawaban terbesar. Satu, mungkin sebelum minum kopi dia memang sudah tidur. Pak, Saya instruksi, pernah- Pak. Orang kalau mau Tadi ngopi aja nggak bakalan bisa tidur. Bisa tumpah kena kasur. Tadi faktornya katanya cuma 2, Pak. Kayaknya ada satu lagi deh, Pak. Apa? Sebelum Pak dia minum kopinya sambil nonton ILK, dengerin calon tok otaknya ngepul, Pak. Jadi nggak bisa tidur. Itu yang ketiga yang belum saya survei.
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ukuran yang tepat. Dosis maksudnya dosis. Dosis minum kopi kapan, berapa kali sehari, ukurannya berapa, komposisi antara kopi, air dan gulanya seperti apa, itu harus pas. Yang kedua, kapan? Waktunya juga harus pas. Diminumnya? Terserah mau diminum apa dikasih. Iya dah. Waktunya tepat tuh kapan? Untuk minum. Iya, kapan waktunya? Sore, pagi kan ada waktu. Tadi waktunya harus tepat. Berarti Anda bicara mengenai waktu. Waktu paling tepat minum kopi adalah setelah dia jadi. Setelah jadi apa? Jadi kopi. Jadi minuman itu ya. Itu paling tepat. Karena kalau sebelum jadi rasanya beda. Kenapa nggak lu minum aja termos panas, hajar ya, kopi, gula, lu kocok sendiri. Itu salah satu cara yang salah minum kopi. Pak udah Pak, yang lain aja. Ini nggak ada orang Gue tuh kadang-kadang nungguin ilmunya dia nih. Dari mana ilmunya Pak? Ada. Lu kan kita pikirkan, emang kalau minum kopi itu ada ukurannya. Ukurannya segimana? Ada. Seharusnya seperti apa ukurannya? Contohnya, kan ini ilmu nih. Contohnya, untuk ukuran cangkir seperti ini. Iya. Air tidak boleh lebih dari volume cangkir. Tumpah Tohir. Ya iya dong. Semua orang juga kan tahu. Anda kan tahu, benar kalau lebih itu tumpah. Makanya tidak boleh lebih. Lo ngopi aja di ember. Kadang-kadang lebay juga ini. Iya lu soalnya kan ya udah pasti yang segitu. Kalau misalnya ukurannya sekarang buat rame-rame, bikinlah di ember yang gede. Lu minum gini. Bagus nih. Berapa kali berapa? Perbandingan kopi dan gula ini yang sangat penting. Iya, sangat penting tuh seperti apa? Terserah selera masing-masing, bebas. Katanya lu penting. Penting tapi sesuai selera. Kan selera orang masing-masing. Ya lu ngomongin cuma itu doang, kirain gua ada ilmunya. Tapi ada cara praktis. Oke. Yaitu untuk membuat itu biar pas. Yaitu? Beli yang sasetan. Lu dari tadi udah ngomong komisi yang penting, akhirnya kita belilah yang sasetan karena itu cara yang termudah. Paling praktis. Buka dulu sekarangnya kayak gitu. Tadinya gondrong. Iya, justru enggak. Tadinya emang enggak ada rambutnya. Sampai sekarang udah tumbuh kecil-kecil tuh. Itu notulen, Pak. Mana? Itu notulen. Iya, notulen. Saya kira biji kopi. Sebagai notulen saya terpesona. Adalah pelanggan kopi. Dan kopi Indonesia
dari tahun 1714 sudah menjadi minuman Raja Louis XIV di Prancis. Kita tepuk tangan untuk kopi Indonesia. Luar biasa ya. Iya. Itu dari sisi historis. Dari sisi sastra, kopi adalah tempat karya-karya sastra besar hadir. Sehingga ada satu buku tentang minum kopi bersama arwah. Bukan pencuri skripsi dan disertasi. Dan untuk pejabat tinggi dan ilmuwan yang sejati, jauh lebih mulia minum kopi daripada kopi paste karya ilmiah orang lain. Oke. Mungkin persoalannya sepertinya sedikit seperti itu, tetapi percayakah Anda kalau dengan kita menikmati satu cangkir kopi, kita bisa berimajinasi? Kalau Anda tidak percaya, coba dari sekarang. Kita akan berjumpa lagi di LK yang akan datang.